Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam bioholik. Perkenalkan, nama saya Ayani dari kelas 11 IPA 2 MAN Kota Singkawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan penyakit sistem pernapasan pada manusia, khususnya tentang penyakit asfiksi. Adapun yang akan dibahas yaitu A. Penyebab penyakit asfiksi, B. Gejala-gejala klinis penyakit asfiksi, C. Pencegahan penyakit asfiksi. Oke teman-teman, marilah kita simak video berikut ini. Gangguan atau penyakit sistem pernapasan pada manusia. Penyakit asfiksi. Pengertian penyakit asfiksi. Penyakit asfiksi merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh karena terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Saat menarik napas, oksigen dari udara akan masuk ke paru-paru melalui hidung dan mulut. Selanjutnya, oksigen masuk ke dalam pembuluh darah kecil atau kapiler dan dibawa oleh sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Apabila proses ini terganggu, terjadilah kondisi yang disebut asfiksia. A. Penyebab penyakit asfiksi. 1. Tersedak. Orang yang tersedak dapat mengalami penyumbatan di tenggorokan serta saluran pernapasan yang lebih dalam, seperti trakea dan bronkus. Kondisi tersebut bisa mengakibatkan terjadinya asfiksia. 2. Paparan asap atau zat kimia. Polusi dan asap sisa pembakaran seperti pembakaran sampah, limbah pabrik, atau kendaraan bermotor banyak mengandung gas yang disebut karbon monoksida. Jika terhirup terlalu banyak, gas ini bisa menyebabkan asfiksia dan keracunan. 3. Tercekik. Asfiksia juga bisa terjadi ketika leher seseorang tercekik, baik secara tidak sengaja maupun ada unsur kesengajaan, misalnya dalam percobaan bunuh diri. Pada anak-anak dan bayi, asfiksia akibat tercekik bisa terjadi ketika jalan napas bayi tertutup bantal saat tidur, sehingga membuatnya tidak dapat bernapas. 4. Kondisi tertentu pada bayi baru lahir. Asfiksia juga bisa terjadi pada bayi yang baru lahir dan dikenal dengan sebutan asfiksia neonatorum. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh lilitan tali pusar, bayi tersedak kotoran atau mekonium, kelainan plasenta, emboli air ketuban, atau kondisi saat leher bayi terjepit oleh jalan lahir ibunya. 5. Kelainan seksual. Asfiksia juga dapat disebabkan oleh suatu kondisi kelainan seksual berbahaya yang dikenal dengan asfiksia autoerotik. Penderita jenis asfiksia ini biasanya akan membuat dirinya sulit bernapas secara sengaja, misalnya dengan mencekik diri sendiri dengan tali sambil melakukan aktivitas seksual seperti masturbasi. B. Gejala-gejala klinis penyakit asfiksi. Saat terkena asfiksia, seseorang akan mengalami sesak napas atau kesulitan untuk menarik maupun menghembuskan napas. Kondisi ini kemudian membuat tubuh penderitanya mengalami kekurangan oksigen. Sementara itu, karbon dioksida sebagai salah satu limbah sisa metabolisme juga tidak dapat dikeluarkan dari tubuh. Kedua kondisi tersebut merupakan hal yang berbahaya dan berpotensi mengancam nyawa penderitanya. C. Pencegahan penyakit asfiksi. 1. Tersedak. Jika anak masih berusia di bawah 5 tahun, jangan memberikan makanan yang bertekstur keras. Hindari pula untuk memberi camilan yang mungkin bisa membuatnya tersedak, seperti kacang atau permen yang lengket dan kenyal. Jika ingin memberikan makanan pada anak, pastikan makanan tersebut sudah dipotong-potong kecil agar lebih mudah ditelan oleh anak. 2. Tercekik. Setiap orang tua harus lebih cermat dan memerhatikan kembali penggunaan kasur atau ranjang bayi. Pastikan kasur yang digunakan memiliki permukaan rata, sehingga bayi tidak mudah bergerak dan mencegah risiko bayi terhimpit atau tertimpa bantal. Asfiksia merupakan kondisi yang perlu diwaspadai dan perlu segera ditangani oleh dokter.
Bila Anda melihat seseorang mengalami asfiksia, segera bawa orang tersebut ke IGD rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Bila penyebabnya adalah tersedak, lakukan pertolongan pertama jika Anda bisa. Demikianlah video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.